Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Otoritas Jasa Keuangan menggelar Bulan Inklusi Keuangan di ruang terbuka publik Pantai Bebas Parapat. Pada kesempatan ini, Bupati Simalungun Anton Ahmad Saraghe mengingatkan masyarakat untuk menjauhi pinjaman online legal dan judi online yang selama ini banyak menjerat warga serta menimbulkan kerugian finansial dan sosial. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Simalungun Anton Ahmad Saraghe, Wakil Bupati Beni Gusma Sinaga, Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andrea Simamora, TPPKK Simalungun, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya. Kegiatan ini diikuti berbagai lembaga jasa keuangan, perbankan, BUMD, dan para pelaku usaha yang membuka layanan sekaligus memberikan edukasi mengenai produk keuangan resmi dan aman digunakan. Masyarakat tampak antusias mengikuti paparan narasumber, mulai dari program tabungan, asuransi, pembiayaan usaha, hingga layanan digital perbankan. OJK menyampaikan bahwa masih terdapat celah sekitar 10% antara tingkat inklusi dan literasi keuangan akibat maraknya pinjaman ilegal, judi online, dan investasi bodong. Karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memilih layanan keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK. Luar biasa. Ini artinya kita sama-sama di sini semuanya, seluruh warga Simalungun, termasuk tuan rumah di sini Parapat, ya. Kita membuat inklusi keuangan ini memudahkan supaya pembayaran dan supaya inilah semuanya mengetahui, karena kita lihat banyak sekali sekarang seperti hal-hal yang negatif dari judi online, ya kan. Jadi kita mencegah hal ke sana. Mari kita lakukan di sini seperti kris, baik kris, menggunakan alat-alat pembayaran secara digital supaya memudahkan bagi masyarakat dan juga bagi kelancaran keuangan. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan berbagai bantuan seperti BPJS Ketenagakerjaan, tabungan simpel, KUR, kris bagi pemilik kapal, serta bantuan pembiayaan ultramikro. Pada hari yang sama, Pemkab Simalungun menggelar gebiar layanan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan publik, mulai dari cek kesehatan gratis, layanan pajak daerah, Samsat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga administrasi kependudukan. Masyarakat tampak mengantri di beberapa stang pelayanan yang disediakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang berbagai layanan yang sudah digital dan mempermudah masyarakat agar tidak perlu lagi ke ibu kota Simalungun Pematang Raya. Ya, disengaja disatukan supaya masyarakat lebih mengetahui hal-hal untuk hal digital. Pelayanan ini kan penting sekali, karena kita tahu kan sekarang ini semuanya harus menaik ke digital, digitalisasi untuk kepentingan-kepentingan berbisnis dan akhirnya pembayaran dan juga supaya mereka juga mengerti hal mengetahui menggunakannya yang lebih cepat dan mudah, lebih mudah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah juga melaporkan keberhasilan mencapai target pendapatan hingga 112% atau 62,5 miliar rupiah. Kegiatan ini digelar untuk memudahkan warga mengurus administrasi tanpa harus pergi ke Pematang Raya. Masih di lokasi yang sama, Dinas Ketenagakerjaan Simalungun menggelar pelatihan kejuruan barista bersama Kopi Sabas dan Tailor Mode Training bersama Jambu Bonang bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi Medan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan gebiar pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemkab Simalungun berkaitan dengan ada kegiatan launching videoton dari Bank Sumut dan juga Bulan Inklusi Nasional.
Jadi dari Dinas Pekerjaan dalam rangka menyemarakkan kegiatan ini, kami melibatkan kehadiran salah satu mitra kita, itu Jambu Bonang, yang bergerak di bidang pengrajin ulos, terutama ulos yang menggunakan alat gedogan. Dan kita sudah melakukan kerjasama tahun 2024 dengan pihak Jambu Bonang ini. Dan juga pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pembukaan pelatihan barista TMT untuk 32 orang sebanyak 2 paket, yang mana kita harapkan dengan pelatihan ini nanti masyarakat Simalungun khususnya yang sudah berkecimpung di bidang perkopian barista bisa memiliki sertifikat BNSP yang nantinya bisa digunakan untuk dalam mencari pekerjaan ataupun mungkin sebagai wirausaha baru sebagai pendukung dengan adanya sertifikat tersebut. Pemerintah menilai sektor kreatif seperti kopi dan fashion memiliki peluang besar untuk berkembang terutama di kawasan wisata Parapat. Peserta pelatihan barista mendapatkan bimbingan langsung dari praktisi kopi Sabas, Agunarta Damanik, mengenai dasar biji kopi, proses sangrai, teknis seduh hingga meracik minuman kopi profesional. Pelatihan ini diharapkan melahirkan pelaku usaha muda yang kreatif dan siap bersaing di dunia usaha. Pada rangkaian Bulan Inklusi Keuangan, Ketua TPPKK Simalungun Nyonya Darmawati Anton Ahmad Saragi juga mengunjungi stan industri kecil menengah binaan Disperindak. Beragam produk kerajinan, makanan olahan, dan IKM unggulan ditampilkan. Ketua TPPKK memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas pelaku IKM yang dinilai mampu mengangkat kearifan lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan wisata Parapat. Luar biasa, Ibu sangat terkesan. Biarpun nggak terlalu banyak ya stand-standnya, tapi alhamdulillah menunjukkan Simalungunnya ada. Jadi tadi Ibu udah ke stand ulos, pakaian-pakaian tradisional kita, wasra-wasra kita. Tadi Ibu udah coba, ya cuma sedikit-sedikit ulasan aja untuk mereka. Semoga semakin ditingkatkan lagi. Dan beberapa juga stand-stand makanan juga sudah menunjukkan jati dirinya sebagai kita itu Simalungun loh, ada loh nanti yang kita bisa bawa oleh-oleh yang bisa dikenal. Nggak hanya di daerah kita aja Simalungun, Sumatera Utara, kalau bisa seluruh Indonesia bisa mengenalnya. PKK juga ikut menampilkan hiburan berupa senam kreasi yang mendapat respon meriah dari para pengunjung. Menutup rangkaian kegiatan, pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Bank Sumut meresmikan videotron baru di RTP Pantai Bebas Parapat. Kehadiran videotron ini menjadi langkah pemerintah menghadirkan fasilitas publik modern untuk mendukung promosi pariwisata dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Videotron bagus ya kan karena udah launching tuh, dan juga amat terang untuk memberikan suatu kepada masyarakat mengetahui program-program, dan juga barangkali nanti bisa dipakai untuk ada event-event yang lain seperti misalnya nonton bola bareng juga bisa di sini pakai nantinya. Pada penayangan perdana, videotron menampilkan informasi wisata, program pemerintah, hingga promosi UMKM lokal. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, serta mendorong lamanya kunjungan di kawasan Parapat. Seluruh rangkaian kegiatan yang digelar di Pantai Bebas Parapat ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat pelayanan publik, memberdayakan UMKM, sekaligus memajukan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Warga Meragam, saat ini saya sudah sampai di salah satu acara yang ada di Kabupaten Simalungun, yaitu acara sosialisasi atau pembinaan para bunda PAUD senagori ataupun sekelurahan yang ada di Kabupaten Simalungun, di mana bukan hanya sosialisasi atau pembinaan, nantinya juga akan ada perlombaan-perlombaan untuk para bunda-bunda PAUD yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan pada acara ini seperti kita ketahui bahwa bunda PAUD itu berperan sebagai penggerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini dan juga sebagai simbol kepedulian terhadap tumbuh kembang anak agar anak tersebut sehat, cerdas dan juga berkarakter. Nah, bagaimana kegiatan hari ini? Yuk kita intip lebih dekat. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pendidikan menggelar sosialisasi pembinaan bunda PAUD atau pendidikan anak usia dini senagori kelurahan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Simalungun. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah besar peserta, yakni 386 bunda PAUD dari Nagori dan 27 bunda PAUD dari kecamatan, Pokja Bunda PAUD, serta perwakilan lembaga PAUD se-Kabupaten Simalungun. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan implementasi program PAUD holistik integratif berjalan maksimal dan memberikan dampak langsung bagi tumbuh kembang anak usia dini. Turut hadir dalam acara ini Ketua TPPKK Simalungun, Nyonya Darmawati Anton Ahmad Sarage, Staf Ahli 1 PKK, Nyonya Rospita Benigus Masinaga, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Yulince Mixnon Andrea Simamora, unsur perangkat daerah, dan camat di lingkungan Pemkab Simalungun. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Simalungun, Nyonya Darmawati Anton Ahmad Sarage, mengajak seluruh peserta menjadi teladan dalam kepedulian terhadap anak-anak dan menjalin sinergi dengan pemerintah, pendidik, serta masyarakat guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Ia juga mengajak dengan penuh semangat agar membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Saya mengajak kita seluruhnya dengan semangat baru mendukung sesuai dengan bidang kerja masing-masing untuk mensukseskan pelayanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas di Kabupaten Simalungun ini. Mari kita bekerja sama membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah hari ini antusiasnya semua bunda-bunda PAUD mulai dari kelurahan, nagori, kecamatan, se-Kabupaten kita Simalungun ini semuanya semangat untuk hadir di sini untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan dari kita di sini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini bisa meningkatkan semua kinerja dari ibu-ibu ini, bisa meningkatkan bagaimana, ini kan semuanya berbagai daerah kita ya, bermacam-macam cara menyampaikan pendidikannya, kita bisa sharing ilmu bagaimana kita bisa berbuat untuk pendidikan anak-anak usia dini di Kabupaten kita Simalungun ini, supaya kita menghasilkan generasi yang betul-betul yang dibanggakan oleh kita sebagai orang tua. Apalagi Ibu sebagai Ketua PKK dari Kabupaten Simalungun ini mengharapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Oleh sebab itu dengan diadakan acara ini kita harapkan bisa menstimulus buat semua ibu-ibu bunda PAUD gitu untuk bisa meningkatkan kreativitas untuk memberi semangat buat anak-anak didik sebagai pendidik juga ya buat PAUD gitu. Terus dengan adanya perlombaan ini juga sangat kegiatan-kegiatan yang positif supaya meningkatkan kerjasama yang baik sesama bunda-bunda PAUD, baik yang dari kabupaten, kecamatan, juga nagori-nagori. Kecamatan yang berkumpul di sini
dapat meningkatkan kualitasnya, dapat meningkatkan semangat untuk berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PAUD. Bunda-bunda PAUD semuanya semakin lebih meningkat lagi mutunya, semakin lebih semangat di dalam mencerdaskan anak bangsa. Usai acara dibuka oleh Ketua TPPKK, kegiatan dilanjut dengan berbagai perlombaan kreatif sebagai bentuk apresiasi, sekaligus wadah untuk menampilkan kemampuan dan gagasan inovatif para Bunda PAUD. Terdapat 10 perlombaan dalam acara tersebut, terdiri dari Lomba Video Vlog Kreatif Bunda PAUD, di mana para peserta diberi kesempatan menampilkan pesan-pesan edukatif. Lomba penyampaian program kerja Pokja Bunda PAUD, di mana tiap peserta mempresentasikan strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan mutu layanan PAUD di wilayah masing-masing. Pemanfaatan bahan pangan lokal juga menjadi perhatian. Melalui lomba menu sehat berbahan lokal, para Bunda PAUD menunjukkan kreativitas dalam mengolah makanan bergizi. Tak kalah menarik, Lomba Pembuatan Alat Peraga Edukatif atau APE menghadirkan berbagai media pembelajaran unik, ramah anak, dan mudah digunakan. Seni dan literasi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan anak. Lewat lomba mendongeng, para peserta juga tampil menghidupkan cerita dengan ekspresi dan intonasi yang menawan. Dua orang sahabat di sebuah kabupaten bernama Simalungun. Menurut pendapat saya, kegiatan hari ini itu sangat menyenangkan. Bisa menambah ilmu kepada kami yang ikut lomba, juga menambah perkenalan dengan teman-teman se-Kabupaten Simalungun. Tadi saya melombakan tentang ucil dan emblong yang berbeda, mereka satu gendut, satu kurus, tapi saya menekankan bahwa perbedaan itu tidak membuat kita harus menjadi ada jarak. Justru ketika kita berbeda, kita menjadi bisa lebih bekerja sama dan itu terlihat indah seperti pelangi yang memang harus berbeda warna, atau seperti sendal atau sepatu yang memang harus beda kanan dan kiri agar bisa bersatu. Saya sangat berharap ketika anak-anak melihat dongeng yang saya bawakan tadi, mereka tahu bahwa perbedaan itu justru membuat kita harus makin bersatu. Seperti Indonesia yang berada di ribuan pulau, tapi harus tetap ada falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Sementara itu, Lomba Cipta Lagu PAUD melahirkan karya-karya musik sederhana namun edukatif yang mudah diterima oleh anak-anak. Setiap hari ku masih hanya dengan kita semua menjaga kebersihan. Suasana semakin meriah dengan hadirnya lomba-lomba unik seperti makeup mata ditutup dan stand up yang memancing gelak tawa sekaligus menunjukkan bakat peserta dalam improvisasi. Tidak hanya itu, kepedulian lingkungan juga diangkat melalui lomba fashion show bertema daur ulang sampah, di mana para peserta memamerkan busana kreatif hasil modifikasi bahan-bahan bekas. Dan saya kemarin mengikuti lomba fashion show. Temanya guru PAUD dan daur ulang sampah. Untuk kegiatan hari ini, mudah-mudahan untuk anak TK, untuk anak PAUD, kita ajarkan untuk bahwasannya sampah itu berguna, sampah itu bisa didaur ulang, bisa bermanfaat, dan bisa gaun cantik seperti ini. Harapan kami untuk kegiatan seperti ini, sosialisasi seperti ini, kedepannya diadakan lagi. Dan untuk bunda-bunda PAUD serta anak-anak PAUD,
Mudah-mudahan dengan daur ulang sampah, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, anak-anak lebih sehat, lingkungan juga lebih bersih, sehat. Dari sisi kemampuan komunikasi, lomba pidato PAUD menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Para peserta menyampaikan pidato bertema pendidikan anak usia dini, mulai dari pentingnya belajar yang aman, strategi pembinaan karakter, hingga peran Bunda PAUD sebagai motor perubahan di nagori kelurahan masing-masing. Dengan adanya sejumlah perlombaan, kegiatan ini bukan hanya ajang pembinaan, tetapi juga ruang bagi Bunda PAUD untuk menunjukkan kompetisi, inovasi, dan ruang penambah ilmu baru bagi para peserta nagori lainnya. Nah pemirsa Maragam-Ragam, itulah kegiatan kita satu hari ini, di mana tadi di awal kita disuguhkan dengan sosialisasi para Bunda PAUD senagori ataupun sekelurahan yang ada di Kabupaten Simalungun, dan kemudian dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan yang mana itu meliputi tentang lomba pidato, ada juga lomba dongeng, ada juga lomba masakan. Itu ada 10 lomba di hari ini pemirsa. Dan bukan hanya sekedar kompetisi sebenarnya pemirsa, tapi ini merupakan wadah untuk sharing ataupun berbagi ilmu kepada sesama peserta untuk diterapkan di nagori-nagori mereka. Dan ini aja kegiatan kita yang bisa kita lihat pada hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya.